Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya WB Billy di video kali ini. Saya akan menyampaikan tentang pengalaman yang saya dapatkan selama proses wawancara SKP dosen 2021 yang saya laksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 2021, tepatnya pada hari Rabu yang lalu. Nah, sebelum saya lupa akan pertanyaan-pertanyaannya, lebih baik saya simpan gitu apa yang saya dapatkan, apa yang ditanya oleh para penguji di waktu saya melaksanakan proses wawancara tersebut di waktu itu. Nah, saya di sini mengelis beberapa pertanyaan yang masih saya ingat terkait dengan wawancara di waktu itu. Memang ada beberapa pertanyaan yang sudah umum ditanyakan di saat wawancara. Di antaranya adalah bagaimana profil tentang diri Anda, seperti itu. Terus pertanyaan yang mainstream sekali kalau di proses penerimaan CPNS, yaitu kenapa Anda ingin menjadi PNS. Kalau di SKB dosen, kenapa Anda ingin menjadi dosen. Maka seperti itu. Nanti saya list pertanyaan tersebut. Ada beberapa pertanyaan, 10 mungkin lebih pertanyaan waktu itu. Memang pertanyaan itu tidak terlalu kaku, jadi memang pewawancaranya itu lebih bertanya berdasarkan atas jawaban yang kita berikan, kadang seperti itu. Jadi setelah saya ingat-ingat, rasanya pertanyaan saya lebih dari 10 pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara terhadap saya. Nah, kita akan langsung saja kepada jenis-jenis pertanyaan yang disampaikan oleh para pewawancara kepada saya di waktu saya melakukan tes wawancara tersebut. Nah, pada proses sistem wawancara, daftar pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan pertama adalah yang pertama kali dilontarkan oleh pewawancara kepada saya adalah jelaskan secara singkat tentang profil diri Anda. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan ataupun menjelaskan profil tentang diri kita, ya, baik dari itu background pendidikan kita, baik itu tentang apa saja pencapaian yang telah kita lakukan, dan apa saja prestasi terbaik yang teman-teman pernah lakukan selama berkuliah, sekolah, dan sebagainya. Baik itu di dalam baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik, silakan saja disampaikan. Tetapi jangan terlalu luas, jangan sampai mengarah ke keluarga, bahkan jangan sampai teman-teman curhat kepada pewawancara. Cukup jawab perlunya saja, tidak perlu menjawab sampai sedetil-detil ke hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua yang tadi saya jelaskan bahwa pertanyaan yang pasti muncul dan pertanyaan yang paling mainstream jika proses wawancara ditanyakan kepada peserta CPNS. Nah, kenapa Anda ingin menjadi PNS? Nah, itu merupakan pertanyaan sangat dasar. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan jawaban akan pertanyaan tersebut, dan ya saya rasa karena sudah dipersiapkan, mereka sudah tidak terlalu menanggapi atas jawaban teman-teman tersebut. Karena memang kenapa Anda ingin menjadi PNS, pertanyaan yang sering muncul sekali di saat pewawancara menanyakan kepada peserta CPNS. Dan kalau boleh saya sarankan, kalau sudah mau pewawancara memunculkan pertanyaan tersebut, jawaban Anda cukup moderat saja, ya, ingin mengabdi. Nah, itu memang alasan klasik sebenarnya, memang jawaban yang klasik sekali, ya, dan mereka juga tidak peduli akan hal itu. Tapi pertanyaan ini memang wajib untuk dilontarkan ataupun ditanyakan oleh pewawancara kepada peserta CPNS. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa di sini? Mohon maaf, kenapa maksudnya? Kenapa Anda ingin menjadi dosen? Karena memang formasi yang saya lamar ini adalah formasi dosen. Jadi pertanyaan kenapa Anda menjadi dosen merupakan pertanyaan yang mainstream juga menurut saya. Pertanyaan yang umum, pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Nah, kenapa Anda ingin menjadi dosen? Ya, jawaban saya di waktu itu, kalau boleh teman-teman juga silakan pakai jawaban dari saya, yaitu adalah transfer ilmu atau membagi ilmu.
Nah, seterusnya kenapa kita ingin bagi ilmu? Karena kita ingin bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu seperti itu saja. Ya, silakan kembangkan jawabannya. Tidak mesti sama dengan jawaban saya. Jika ingin sama dengan jawaban saya, ya silakan dikembangkan. Saya kemarin sempat melantarkan jawaban itu dan saya kembangkan sebisa saya. Jadi silakan kembangkan yang relevan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh wawancara. Nah, selanjutnya, kenapa Anda memilih unit kerja atau formasi di universitas ini ataupun formasi di saat Anda lamar waktu itu? Jadi memang kita harus punya alasan yang kuat terkait hal itu. Tuh, jangan kita hanya menjawab sekedar mencoba-coba gitu. Karena di sana adalah sesuai dengan background pendidikan saya. Itu pertanyaan yang sudah jelas, jawaban yang sudah jelas maksud saya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan alasan yang konkret kepada pewawancara bahwa kita adalah sudah memilih formasi yang tepat dan sesuai dengan background pendidikan, terus sesuai dengan fashion kita sebagai pengajar, misalnya kalau saya di bagian dosen, seperti itu. Nah, saya memang di formasi saya memang jauh dari tempat tinggal saya, jadi pertanyaan yang semacam ini merupakan pertanyaan yang menarik dan jawabannya juga cukup menarik menurut pewawancara, karena saya yang berada di pulau yang berbeda memilih formasi di pulau yang jauh, bahkan sudah berbeda zona waktu. Dan saya menjawab di waktu itu, memang saya tertarik ke Indonesia bagian timur. Terus saya ingin mengabdi di sana, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat di sana, dan semoga di kemudian hari saya bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan kehidupan masyarakat di sana, gitu, seperti itu. Dan salah satu cara saya ingin membagikan ilmu saya adalah dengan cara mengabdi sebagai PNS di salah satu universitas di bagian timur Indonesia yang bagus menurut saya. Salah satunya adalah universitas tersebut. Nah, mungkin itu alasan yang bisa kita berikan ataupun jawaban yang bisa kita berikan kepada pewawancara jika ditanya kenapa Anda memilih formasi di daerah tersebut. Nah, kemudian apakah Anda pernah bekerja dan atau sedang bekerja di saat sekarang? Jadi jawabannya yang jujur saja, nggak apa-apa, ini tidak berpengaruh terhadap nilai. Memang jawaban apakah Anda bekerja ataupun Anda pernah bekerja sebelumnya, ini saya rasa tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai. Jadi jujur saja kalau memang teman-teman sedang bekerja sekarang, bekerja di bidang apa, terus pasti ada muncul pertanyaan lagi, jika Anda sudah diterima di sini, apakah Anda siap untuk meninggalkan pekerjaan Anda yang lama? Dan itu ya teman-teman harus jawab siap, karena tidak siap, jadi mereka tidak menganggap teman-teman itu tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan CPNS ini. Jadi ya bilang saja siap untuk meninggalkan pekerjaan lama gitu. Oke. Kemudian apakah Anda pernah membuat suatu kegiatan dan Anda merupakan koordinator dari kegiatan tersebut? Coba jelaskan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi memang mereka itu ingin melihat cara kepemimpinan kita ini, kalau di sini saya lihat. Jadi mereka itu menginginkan apakah kita pernah menjadi koordinator suatu kegiatan. Maksudnya dalam suatu acara apakah kita pernah menjadi ketua panitianya, minimal koordinator lapangan atau segala macamnya. Nanti silakan teman-teman jelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang seperti ini, kemudian melibatkan orang-orang ini, dan saya berperan di sana adalah sebagai ini dan itu, gitu. Jadi jelaskan begitu saja, dan pewawancara merasa puas dengan jawaban saya dengan hal yang seperti itu. Jadi mereka itu ingin melihat gaya kepemimpinan kita, apakah leadership itu ada di dalam diri kita atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah Anda melakukan pengabdian kepada masyarakat? Ini saya nggak tahu nih arah pertanyaannya kemana, tapi memang saya ditanyakan akan hal tersebut oleh pewawancara. Ya, saya jawabnya pernah gitu kan. Salah satu pengabdian masyarakat yang sudah pasti kita laksanakan adalah kuliah kerja nyata ya. Bagi teman-teman yang S1 pasti pernah melakukan kuliah kerja nyata, dan itu merupakan salah satu pengabdian gitu, dan ceritakan saja. Dan kemudian setelah itu, jika di waktu S2 ataupun di waktu Anda bekerja atau di masyarakat di non akademik, di bidang non akademik di luar kampus ataupun di luar dunia pendidikan, jika pernah teman-teman melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat, silakan ceritakan saja gitu kan. Jangan mengada-ada, tapi ya teman-teman, kadang mereka itu tahu karena mereka melibatkan satu orang yang berasal dari psikolog. Jadi benar tidaknya jawaban kita, jujur tidaknya kita, ya sepertinya mereka tahu gitu. Jadi silakan ceritakan. Oke, kemudian berdasarkan latar belakang pendidikan Anda, apa saja mata kuliah yang mungkin Anda ampu nantinya setelah Anda lulus? Nah, seperti itu. Jadi mereka itu mencoba melihat, kita memproyeksi ke depannya bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, apakah jenis mata kuliah ataupun mata kuliah apa yang kemungkinan bisa kita ampu gitu kan. Silakan teman-teman sebutkan saja nama-nama mata kuliah yang teman-teman favoritkan gitu, atau teman-teman kira-kira mata kuliah tersebut sangat relevan ataupun sangat sesuai dengan background pendidikan teman-teman. Jadi seperti itu. Karena mereka itu, saya tidak tahu apa yang dinilai dari sana, tapi sebaiknya sesuaikan dengan fokus dari bidang keilmuan teman-teman. Biasanya kalau sudah berkuliah di magister ataupun S2, jurusan kita akan semakin berfokus ataupun semakin meruncing. Jadi kalau misalnya ditanyakan hal seperti itu, ya spesifik saja dengan jurusan kita, jangan melebar secara umum gitu. Jadi kita misalnya, saya di bidang kedokteran misalnya, mengajar di mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bisa, tetapi kan mata kuliahnya terlalu umum gitu. Lebih baik mata kuliahnya lebih spesifik, berarti lebih diinginkan di sana. Kemudian apa hal yang Anda lakukan jika Anda dinyatakan lulus tes CPNS pada tahun ini? Ya itu, ya kita hanya bisa berandai-andai sih. Jadi kita harus punya langkah konkret ke depannya. Setelah kita lulus CPNS, kita harus melakukan apa sih yang harus kita lakukan di kemudian hari gitu. Dan saya di waktu itu menjawab bahwa saya ingin ya memperdalam ilmu saya, terus ingin menjadi dosen yang baik, terus kemudian saya ingin melanjutkan studi saya ke S3 demi untuk perkembangan institusi, seperti itu. Jadi kita ingin mengembangkan institusi dengan kinerja diri kita. Itu saja sih, itu jawabannya sudah sangat-sangat baik sekali kalau seperti itu. Oke, selanjutnya apa saja pengalaman research atau penelitian yang pernah Anda lakukan? Jadi silahkan ceritakan pengalaman research teman-teman itu, mulai dari research S1, research sewaktu S2, ataupun research mungkin teman-teman ada yang mengikuti project dosen gitu kan. Jadi silahkan ceritakan saja project-project tersebut, apa saja project tersebut dan apa output dari project tersebut. Silahkan ceritakan saja ya, semampu teman-teman gitu. Dan saya ingat teman-teman pernah melakukan research tentang apa saja. Kemudian apakah penelitian tersebut sudah terpublish di jurnal mana saja? Jadi memang hasil riset itu apakah teman-teman publish di jurnal atau tidak gitu kan. Kalau di jurnalnya nasional atau internasional dan sebagainya. Ya, jadi jelaskan saja. Jadi itu sesuai dengan apa yang teman-teman miliki, apa yang pengalaman teman-teman yang pernah teman-teman lakukan dalam hal research ataupun penelitian. Saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Pernyataan terakhir, adakah artikel Anda yang dipublish pada jurnal internasional? Nah, kalau misalnya ada, silakan jawab ada. Kalau tidak ada, silakan jawab tidak ada. Karena memang ini terdata gitu kan. Jika teman bilang ada, ternyata data Anda tidak ada, kalian tidak pernah publish di jurnal internasional, ya sama saja Anda berbohong gitu, dan itu merupakan perbuatan yang fatal gitu jika ketahuan teman-teman berbohong. Jadi silahkan jawab ada jika ada, lebih baik gitu kan, di jurnal mana, misalnya jurnal internasional bereputasi, yaitu misalnya Scopus atau WUS, Scopusnya Q berapa, ke 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman, silakan teman-teman pelajari dulu berdasarkan dari pengalaman saya yang telah melaksanakan wawancara di tanggal 8 Desember ini. Kemudian silakan teman-teman cermati juga, dan teman-teman persiapkan jawaban yang terbaik jika ditanyakan dengan hal semacam ini. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman memperoleh hasil yang terbaik pada